Ayyuhal ikhwatu fillah, seorang mukmin adalah seorang yang semakin banyak dia beramal, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin berupaya untuk senantiasa membersihkan jiwanya dari berbagai macam penyakit-penyakit. Dan di sana ada penyakit yang sangat berbahaya sekali. Penyakit yang menimpa orang-orang yang semangat dalam beramal saleh. Penyakit yang menimpa orang-orang yang semangat dalam beribadah, yaitu penyakit ujub. Ujub yang menyebabkan timbulnya kesombongan di dalam dirinya, bangga dengan diri sendiri, merasa takjub dengan dirinya, merasa takjub dengan apa yang dia amalkan. Seakan-akan dia merasa bahwa dia telah mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit ujub ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam tudhnibu fa inni khashitu 'alaikum ma huwa akbar min dzalik, al-ujub." Kalaulah kalian tidak melakukan perbuatan dosa, kalian tidak bermaksiat, kalian tidak melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian satu penyakit yang lebih berbahaya dan lebih besar akibatnya daripada perbuatan kemaksiatan itu. Penyakit apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ujub. Penyakit takjub terhadap diri sendiri. Ketika dia belajar, dia menuntut ilmu, semakin banyak yang dia ketahui, ketika dia semangat dalam melakukan ibadah, akhirnya dia merasa bahwa dia lebih daripada yang lain. Dia merasa bahwa dia lebih istimewa daripada yang lain, lebih baik daripada yang lain, lebih suci daripada yang lain. Akhirnya dia takjub dengan dirinya, lalu kemudian dia merendahkan yang lainnya. Seorang mukmin, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah seorang yang tidak menganggap dirinya suci, yang tidak menganggap dirinya bahwa dia telah mendapatkan jaminan keselamatan. Karena yang maha mengetahui siapa di antara manusia yang akan mendapatkan keselamatan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha, kita hanya mampu untuk beramal, lalu kemudian setelah itu kita berharap semoga amalan-amalan kita diterima di sisi Allah, lalu kemudian disertai dengan rasa takut, jangan sampai amalan yang kita lakukan ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian. Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika
Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna firman Allah azza wa jalla, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka hamba-hamba Allah yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, mereka mengamalkan apa yang telah mereka amalkan, dalam keadaan hati-hati mereka dipenuhi rasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal dalam keadaan hati mereka dipenuhi rasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dimaksud orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Apakah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang gemar minum khamr, orang yang mencuri, orang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, lalu dia takut bertemu Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yabnatas siddiq. Bukan mereka yang dimaksud wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yusalluna wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla tuqbala minhum. Namun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah, dalam keadaan mereka merasa khawatir jangan sampai apa yang telah mereka amalkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba harus disertai dengan rasa takut. Jangan sampai apa yang diamalkan ini hanya seperti debu yang berterbangan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan keselamatan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Siapa yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Tentu kita menjawab tidak ada. Beliau adalah manusia terbaiknya umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang terbaik. Namun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang dengannya aku berdoa di dalam salatku. Aku akan berdoa dengan doa yang engkau ajarkan kepadaku ini di dalam salatku. Dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya berdoa di dalam salat. Dan diterangkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala bahwa dari seluruh amalan-amalan salat ada dua tempat yang sangat dianjurkan seorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ketika sujud, dan yang kedua sebelum dia mengucapkan salam setelah dia tasyahud bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berdoa. Ini dua tempat yang dianjurkan bagi seorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang dengannya aku berdoa di dalam salatku.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Qul," ucapkanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, siddiqu hadhihi al-ummah. Katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Zulman katsira. Dalam riwayat yang lain, zulman kabira, kezaliman yang besar. Siapa sih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ini? Apakah Rasulullah mengajarkan doa ini kepada pelaku dosa besar? Orang yang dikenal melakukan kejahatan, orang yang dikenal menyimpang dan sesat? Bukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah mengajarkan kepadanya untuk mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak." Maka jangan sekali-kali seorang itu merasa dirinya bahwa dia telah mendapatkan jaminan. Tidak ada jaminan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq yang telah disebutkan namanya sebagai ahlul jannah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri merasa khawatir. Beliau sendiri masih merasa ketakutan. Apakah beliau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai mendatangi Hudzaifah bin Yaman yang banyak mengetahui rahasia-rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk nama-nama orang munafik. Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut namaku termasuk di antara deretan orang-orang munafikin?" Siapa Umar bin Khattab? "Inni zalamtu nafsi zulman katsira." Aku sungguh telah banyak melakukan perbuatan kezaliman dan tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Maka ampuni aku ya Allah dengan ampunan yang datang dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Ini dua sahabat yang paling mulia. Mereka mengkhawatirkan diri mereka.